Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Maret 27, tempat dimana omon-omon kita bedah, fitnah kita kuliti, dan kebenaran kita perjuangkan. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, diberi kemudahan dalam setiap langkah, dan dilimpahi rezeki yang berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah episode yang jujur saja, ini kalau tidak direkam mungkin kita tidak akan percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Trio RRT yang katanya singkatan dari Roy, Rismond, dan Tifa. Saya sebelumnya sempat mikir ini RRT Republik Rakyat Tiongkok atau apa ya. Tapi ternyata bukan teman-teman ya. RRT singkatan dari Roy, Rismond, dan Tifa. Mereka ini datang dengan semangat membara, ingin meluncurkan buku yang katanya hasil penelitian. Tapi sayangnya ya, isi bukunya lebih mirip omon-omon daripada kajian ilmiah. Tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi yang sudah berkali-kali dibantah ya, tetap mereka ulang-ulang seperti kaset rusak ya. Dan yang lebih mengenaskan ya, mereka diduga ya diusir dari UGM dan Kagama ya. Kampus yang mereka datangi justru menolak dijadikan panggung fitnah teman-teman. Dan ini yang paling epik teman-teman, ketika acara mau dimulai listriknya padam, AC-nya mati ya. Seolah semesta pun ini enggan memberi kenyamanan pada gerakan yang katanya alat dari Allah. Waduh, Tifa ya. Kalau memang alat dari Allah, kenapa acaranya malah gelap gulita ya? Kasihan ya, gerakan yang katanya besar ternyata minim dukungan. Bahkan fasilitas pun enggan menyambut. Mungkin karena gerakan ini bukan gerakan kebenaran, tapi gerakan kebingungan teman-teman ya. Lanjut, kita akan melihat bagaimana Bung De Oliva, seorang praktisi hukum yang cukup disegani ya, ini membungkam narasi kriminalisasi yang terus diulang-ulang oleh Abraham Samad. Bung De Oliva tampil tenang tapi tajam, membongkar satu persatu logika yang dipakai Abraham Samad, dan menunjukkan bahwa hukum bukan panggung drama. Dan terakhir kita punya cuplikan dari kubu Egy Sujana teman-teman. Di sana pengacara TPUA yakni Ahmad Khosinuddin atau si Tompel diperingatkan keras katanya. Kalau bicara itu harus sopan ya, jangan teriak-teriak, jangan merendahkan presiden ya. Karena kritik itu boleh, tapi fitnah itu dosa. Dan kalau bicara hukum, jangan bawa emosi, tapi bawa data, bawa etika teman-teman ya. Waduh, makin panas ya kasus ijazah ini. Tapi makin terlihat juga siapa yang bicara dengan akal dan siapa yang bicara dengan amarah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Maret 27. Karena di sini kita bukan hanya menonton, kita merenung, kita belajar, dan lawan kebohongan dengan kebenaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita kembali ke kesedapan, ya, gitu. Karena ya, barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini. Kasihan banget orang-orang ini ya. Ya. Tolong dicatat aja. Kampus tempat saya, Dr. Rismond dan Dr. Tifa itu pernah belajar. Dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni UGM. Kami menempuh pendidikan. Kebetulan kami bertiga RRT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Dan hari ini kami pulang ke kampus, kami pulang ke tempat ini, dan ini adalah tempat umum, tempat yang digunakan oleh unit kegiatan, salah satu unit di Universitas Gadjah Mada, untuk membuka bisnisnya dan membuka coffee shopnya untuk tempat minum, tempat makan, dan bisa digunakan untuk umum. Kami sudah mengalah, kami sudah mendapatkan izin, kami sudah melakukan down payment, sudah diterima resmi kemarin ya untuk penggunaan ruang Nusantara di Universitas Club ini. Tapi secara tidak sopan ya, pagi hari tadi hanya berbekal WhatsApp itu dibatalkan. Ya, tapi insya Allah karena niat kami baik, untuk seluruh rakyat Indonesia, kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy, Rismond, Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science. Pure science ya kan, pure science.
Diusir deh lo, ditolak deh lo. Makanya kalau bikin kegiatan itu yang positif, jangan yang negatif. Ini putih ya. Ya. Jadi buku putih ini kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang dan kebenaran. Ini dari Allah SWT. Terangi dulu hati kau, Tifa. Terangi dulu hati kau. Kayaknya agak gelap-gelap kulihat tuh sedikit tuh. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau yang punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Alatnya Ya, kami Allah. alatnya Allah saja. Setelah Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga, ya amanah Allah itu tugas. Mereka ini katanya alatnya Allah, teman-teman. Luar biasa. Tapi kok alatnya Allah seenaknya bisa dugaan memfitnah orang gitu ya kan? Kok bisa menyebarkan kebencian gitu? Kok alat Allah seperti itu, Tifa? Bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan yang pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya. Asik. Bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasikan 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun. Nangis kau, Tifa, Dipenjarakan nangis. sampai salah satunya belum juga bebas dan sekarang itu adalah suatu penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka. Belum merdeka. Kami harus segera mencarikan apa yang menjadi karya kami yang kami mulai sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini, sebuah karya akademik, sebuah karya ilmiah, ya. Karena mengingat waktunya, maka kami putuskan bersama sejatinya 45 karya, ini 45 karya terdiri atas 700 halaman yang kami lakukan bertiga. Sejatinya akan kami publish dalam bentuk jurnal. Asik, yang isinya omon-omon itu, Tifa ya. Yang isinya nggak berbobot itu, Tifa ya. Yang isinya nol besar itu, Tifa ya. Aduh, pede banget ngaku-ngaku ilmuwan, ngaku-ngaku akademisi, pede banget deh lo. UGM dan Kagama gempar karena ternyata salah satu venue gedung di dalam UGM akan digunakan oleh trio Roy, Rismon, Tifa untuk launching buku berjudul Jokowi White Paper. Kenapa kita kecolongan? Karena ternyata mereka menggunakan tangan-tangan lain, yaitu menggunakan IO untuk berembuk dengan pihak UC dalam pengelola UC. UC itu University Club, sebuah gedung yang kerap digunakan untuk seminar maupun untuk perhelatan lainnya, seperti untuk pesta-pesta pernikahan atau apapun di situ yang bisa disewakan untuk umum, tapi itu di dalam wilayah kampus. Kenapa kita sebut kecolongan? Karena pihak para penuduh itu yang dimotori oleh Rismon, Roy, Tifa itu menggunakan jasa IO ya, event organizer seperti itu. Oh, jadi dia mau menyewa gedung itu bukan atas nama Rismon, Roy, atau Tifa. Pakai IO dia, mau mengelabui UGM rupanya. Waduh, luar biasa kalian ya. Ya, UC tidak tahu bahwa ternyata gedung itu, ruangan Nusantara di UC itu disewa untuk acara launching buku yang berjudul Jokowi White Paper seperti itu. Ini sebenarnya buku seperti yang sudah kita sampaikan, juga disampaikan Yosua dan lain-lainnya, bahwa buku itu merupakan buku sampah. Tidak ada artinya. Ya kan? Buku itu merupakan kumpulan dari apa yang selama ini mereka bualkan di sosial media dan di acara-acara dimanapun, seperti di televisi dan lain-lain. Tidak ada manfaatnya bagi publik, tidak ada unsur pendidikan bagi publik, hanya sebuah kumpulan asumsi liar, framing, opini ngawur mereka saja seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata gedung UC di dalam UGM mau dijadikan untuk ajang seperti itu, langsung saja pihak UGM juga bersama-sama Kagama menyuarakan penolakan. Mereka melakukan hal itu di dalam kampus, di dalam gedung yang dimiliki oleh UGM seperti itu. Kenapa kita menolak? Karena memang dari awal mereka bertiga tidak hanya menyerang Jokowi, tidak hanya menyerang skripsi ijazah Jokowi, tapi dari awal mereka juga menyerang UGM. Bukti-buktinya sudah terlalu banyak. Mereka menghina UGM, menyerang UGM, menuduh UGM seperti itu. Bukti-bukti sudah terlampau banyak, seperti hinaan-hinaan dari Rismon, dari Tifa, dari Roy juga mengatakan UGM penipu, UGM sebagai kesetnya Jokowi, UGM sebagai tisu untuk nyebok kotorannya Jokowi, UGM memanipulasi data demi mendukung Jokowi, UGM memalsu 34 dokumen demi mendukung Jokowi, para wakil rektor adalah para penipu, alumni adalah para penipu. Seperti itu sudah banyak sekali bukti-bukti. Jadi dengan dasar seperti itulah sekarang pihak UGM juga Kagama akan menolak kehadiran mereka, apalagi acara-acara mereka di dalam wilayah kampus UGM seperti itu. Jadi ini sudah klop bahwa acara mereka untuk soft launching buku Jokowi White Paper ditolak secara resmi oleh UGM dan juga Kagama seperti itu. Bijak, Abraham Samad harus bijak sebenarnya kalau membuat konten. Kalau dia pikir ini adalah untuk edukasi, ya jangan tendensius, jangan kemudian berkecenderungan. Nah, setelah ada masyarakat lain yang kemudian komplain bikin laporan polisi, dia teriak-teriak lagi, kriminalisasi. Ini kan nggak mengedukasi masyarakat. Seolah-olah negara kita ini negara jolim kan,
padahal ada sebab, ada akibat, ada tendensi kecenderungan, ada kemudian lawannya, eliminasi, kan begitu. Nah ini dia kemudian nggak dipikirkan oleh seorang Abraham Samad. Sayang juga, dia dengan gelar doktornya itu, tapi dia berteriak-teriak seperti ini. Padahal jadi tersangka juga belum, baru dipanggil untuk minta klarifikasi, untuk minta keterangan sebagai saksi kan, belum tentu juga dia jadi tersangka kan? Karena apa prinsipnya? Setiap terlapor belum tentu menjadi tersangka. Dilaporkan iya, tapi belum tentu menjadi tersangka. Kan selalu ada verifikasi terang persoalan sehingga menjadi posisi apakah seseorang ini hanya saksi atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi itu dia. Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, ini itu kan bentuk ya jangan khawatir Presiden Prabowo, Bapak kan punya ijazah jelas. Kalau enggak Bapak nggak bisa jadi jenderal, ya kan? Jelas gitu kan akademi militer. Kata Pak Jokowi yang bikin jenderal itu saya kata. Ya udah, at least letnan jenderal kan didapat dari Akmil. Udah jelas Bapak punya ijazah yang tidak perlu dipermasalahkan. Tifa ngejilat Pak Prabowo. Kita sedang mempermasalahkan orang yang punya ijazah yang perlu dipermasalahkan, Pak. Jadi Pak Presiden seharusnya benar-benar bisa menempatkan. Dan jangan salah ya Pak, musuh itu teman loh Pak. Jadi hati-hati ya, musuh itu teman Bapak. Musuh itu teman Bapak. Jadi kami itu adalah temannya Bapak. Hah? Dia ngaku temannya Pak Prabowo. Kasihan dia lo Tifa. Lo nggak dengar kemarin pidatonya Pak Prabowo yang sangat menghormati dan mengagung-agungkan Pak Jokowi ketika sidang tahunan MPR? Kau dengar nggak Tifa? Pak Prabowo hormat ke Pak Jokowi. Lihat nggak lo Tifa? Kasihan banget sih Tifa ini. Udahlah, nanti kau bakal dibui Tifa. Apa sebenarnya pada umumnya Civitas Akademika UGM saat ini yang dirasakan dalam situasi semacam ini? Dan apa sebenarnya mitigasi yang diperlukan? Apakah ikatan alumni UGM yang cukup kuat itu bisa menjadi penengah kasus seperti ini? Sekarang pertanyaan saya adalah tadi, kalau saya berada dengan seperti ini, masalah ini tuh sebetulnya tidak, tadi saya nyatakan tidak berada dalam dunia nyata. Ini hanya di dunia maya. Dan di dunia maya itu kalau saya melihat dari yang ada seperti ini, itu bukan orang UGM, itu bukan, maaf ya, mungkin juga bukan orang yang berpendidikan, yang mereka itu asal ngomong. Dari mana saya tahu gaya bahasanya, sopan santun etikanya, itu kita bisa melihat dari situ. Sehingga mereka asal ngomong saja. Yang ini bisa terjadi karena apa? Keterlibatan emosinya pada golongan-golongan agama tertentu, sekte tertentu, yang mereka itu kemudian meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Teman-teman yang percaya kepada itu, ya sudah dikendalikan saja. Karena jujur saya sampaikan pada penjenengan di sini, saya itu ditantang, Pak. Pernyataan saya kemarin di pernyataan saya di Rossi itu. Kalau Pak Kuncoro mengatakan itu benar, saya tantang. Saya percaya bahwa yang namanya Jokowi itu palsu. Apakah Pak Kuncoro berani bersumpah di bawah Quran? Sumpah di bawah Quran ya kan? Gitu loh. Saya mengatakan dia hanya karena saya apa? Jangan hal-hal yang sepele itu kemudian menggunakan kitab suci. Gitu loh. Ini kan persoalan yang remeh-temeh. Tetapi kemudian kok bermain dengan Quran dengan mudah seperti itu. Nanti kalau saya tidak meladeni dia menganggap bahwa dirinya benar. Saya berbicara sesuai kebenaran. Dan sekali lagi, jangan mudah bermain-main dengan itu. Nah, memang itu Pak yang selalu digunakan oleh gerombolan pembenci ini. Framing-framingnya, propaganda-propagandanya selalu menggunakan atas nama agama. Tadi Tifa, dengar sendiri kan? Kami akan menerangi hati-hati masyarakat. Ini putih ya kan. Kami ini alat-alatnya Allah. Nah itu bermain di arena-arena agama mereka. Sumpah di bawah Al-Quran. Datang lagi siapa namanya? Suginur ya kan. Anda membela ini pejabat-pejabat ini. Aduh, ini orang-orang yang selalu bermain di arena agama teman-teman. Dan ini bahaya loh. Sensitif barang ini teman-teman. Makanya kita harus hati-hati menghadapi orang ini. Kegaduhan selama ini sebenarnya gampang dibaca. Hanya drama basi dari sekelompok orang yang menyimpan dendam busuk pada Jokowi. Mereka pikir kalau Jokowi dihancurkan dan Gibran disingkirkan, Prabowo otomatis jadi lemah, lalu orang-orang ex-HTI dan FPI bisa masuk seenaknya ke pemerintahan Prabowo. Konyolnya, para pengacara yang membela mereka datang dari TPUA, organisasi yang didirikan oleh si Imam Cabul yang lebih layak masuk catatan hitam sejarah daripada bicara soal moral bangsa. Dan jangan salah, semua onar ini didukung oleh kepentingan asing yang doyan menunggangi onta-onta dungu untuk menguasai Indonesia. Jadi, siapa yang bikin, kesimpulannya jelas, ini bukan murni gerakan perjuangan atas nama rakyat, tapi cuma dendam kesumat murahan yang dijual murah ke asing. Waspadai orang-orang ex-HTI. Mereka ingin Indonesia hancur. Mereka ingin merubah Pancasila. Mereka tidak mati. Mereka masih hidup dan bergerak di bawah tanah. Ayo bergerak.
Tapi gini teman-teman ya, si Egy Sujana ini pinter banget loh. Pinter banget si Egy ini. Melalui Rasman, dia mau melaporkan Royce CS kalau masih membawa-bawa nama Egy Sujana. Dan dia melalui Rasman juga menyemprot pengacara dari TPUA, pengacara Royce CS, yakni Kozinudin. Ini luar biasa loh ini permainan dari Egy Sujana ini. Asik. Apalagi Jokowi saya mungkin beda pandangan ya. Nah, saya punya keyakinan 1.000.000% ijazah Jokowi benar. Asli. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan menggugat keasliannya, mereka punya hak juga untuk menggugatnya. Tapi Pak Jokowi punya hak juga untuk menyampaikan itu di proses hukumnya. Oke. Maksud saya gini, ini kan sama-sama kita punya prinsip bahwa hak konstitusi itu setiap warga negara punya hak yang sama ya kan. Jadi apalagi sekarang Pak Jokowi sebagai sudah sipil dia tidak menjadi penguasa lagi. Kemudian ya jangan juga atas nama demokrasi kemudian hak Pak Jokowi dihilangkan. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan? Jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu. Lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Hah? Kurang keren katanya S2 UGM. Hah? Sombong anak. S2 UGM kurang keren katanya, kata si Rismon. Hei, S2 S3 kau tuh, ya S2 oke lah. S3 Yamaguchi kau tuh asli ndak? Asli ndak Rismon? Dan menurut informasi yang saya dapatkan ya, universitas apa tuh Yamaguchi University ini kelasnya di Jepang itu bukan kelas atas teman-teman. Katanya sih masih bagusan UGM. Terus dia membangga-banggakan Yamaguchi-nya. Aduh, padahal S3-nya diduganya palsu teman-teman. Aduh. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Kozinudin, Ahmad Kozinudin itu. Ahmad Kozinudin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong, saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Emang kita siapa sih? Kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itu lah. Saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini kan. Caranya ya. Yang ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini Bang, begini Pak. Begini kan, ini saudara ini. Itu presiden 10 tahun Bapak. Saudara ini, terus kau saudara apa?